Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Snoro LNG dalam kajian bulanan. Dan untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Agus Hendra dengan tema tematik ya. Temanya melanjutkan kembali kajian doa mengubah hal yang mustahil menjadi mustajab. Insya Allah kajian ini berlangsung sampai 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, Ustadz ya. Mungkin 10 menit sebelumnya boleh tanya jawab, Ustadz. Baik, Ustadz, untuk waktunya kami persilakan, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Suara jelas, Mas? Jelas, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in, astaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehat, Ahmad? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Lagi di Ya. kantor. Tapi kita akan bahas tentang ini ya, Mat ya. Doa merubah hal yang mustahil. Ya, betul ya. Betul. Baik, sebentar nyalain AC dulu. Doa, Masya Allah, disebutkan doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan ada yang menyebutkan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bahkan Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, boleh dibaca artinya, Ahmad? Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, pasti akan datang suatu masa kepada manusia di masa itu, tak ada yang selamat kecuali orang yang berdoa seperti orang yang hampir tenggelam. Sahih Ibnu Saibah. Jadi nanti datang suatu masa di mana orang nggak ada yang selamat kecuali dia doa seperti orang yang mau tenggelam. Ya, berarti doa ini apa maksudnya, Ahmad? Jadi orang itu udah kayak doa itu udah kayak batang pohon. Ya, di mana dia berada di lautan dan tenggelam. Maka dengan adanya batang pohon itu dia bisa selamat. Ya, Masya Allah, betapa pentingnya doa. Bahkan kita kayaknya bisa hidup begini karena doa-doa ya, Ahmad ya. Ya, doa dari orang tua, doa dari pasangan, ya, doa dari istri, doa dari ya semuanya lah. Ya, maka jangan remehkan berdoa. Walaupun masalah-masalah yang kecil banget. Bahkan kata Hasan Al-Basri, walaupun garam di rumah. Ya, dari orang-orang dulu, Ahmad, doa itu bukan suatu hal yang minta perkara-perkara besar. Sampai minta nggak ada garam di rumah aja, minta lagi doa. Ya, jadi orang sekarang kan doa kalau butuh ya, Ahmad ya. Ya, doa tuh kalau butuh, doa tuh kalau lagi susah, salah banget. Ta'arraf ilallah firraha, ya'rifka fisyiddah. Ingat Allah lagi senang, maka Allah akan mengingatmu lagi susah. Ya, taib. Kita lihat sekarang keutamaan doa. Lanjut. Keutamaan doa. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, doa merupakan sebab terangkatnya ketetapan Allah
berapa banyak musibah yang telah terangkat dengan sebab doa, dan berapa banyak kenikmatan yang diperoleh dengan sebab doa. Ya, jadi berapa banyak musibah yang terhindar karena doa. Ya, dan berapa banyak yang kita dapatkan nikmat Allah karena doa. Makanya efek dari doa itu ada 5, Ahmad. Jadi kalau Ahmad berdoa, bisa jadi sebabnya 5. Pertama, dikabulkan. Kadang-kadang agak unik juga sih Ahmad ya. Ya. Kita doa, tapi yang dikabulin anak kita. Bisa nggak? Hmm. Ada nggak suatu hal yang kita minta, tapi anak kita yang dapat? Ada. Iya, iya. Saya pribadi, Masya Allah, pengen banget bisa hafiz. Ya, tapi ya nggak bisa. Alhamdulillah, anak-anak bisa. Ya, Masya Allah. Ahmad pengen banget pesantren, tapi nggak bisa ya. Ini anaknya pesantren. Ahmad pengen umur Ramadan nggak bisa. Ini istrinya yang umroh. Jadi, Ya. jadi bisa jadi doa itu satu mustajab, dikabulkan. Bahkan kadang-kadang kita minta, tapi yang dapat anak. Ya, yang Yes. kedua nggak dikabulkan, tapi diganti dengan yang lebih baik. Ya, misalnya kita minta A malah dikasih B, dan ternyata B jauh lebih Lebih baik. baik. Ya, yang ketiga, Ahmad dihindari dari musibah. Ya, maka makin banyak doa, makin banyak musibah yang hilang. Ya, jadi kalau misalnya uh, apa kita banyak doa nih, ya kan sekarang kan Ahmad lagi ini ya, lagi rame misalnya apa sih namanya itu Ahmad yang musibah gede itu, Mai? Banjir. Banjir. Bukan ya, enggak apa? Waduh. Apa sih yang ini yang lempeng apa Megatrust apa sih? Oh, ya, Megatrans Jakarta. Ah, Kemungkinan Megatrans Jakarta gitu. ya Hmm. Megatrans gitu loh ya. Kita kan ya Allah ya, Ya, takut banget gitu ya. ya. Takut ya, nah tapi ya itulah, coba yuk doa yuk bareng-bareng. Ini saatnya nih kita semuanya, eh, Aceh semua, apalagi yang Sumatera ya, kita lihat sedang dilanda musibah. Jangan sampai kita semuanya juga dapat musibah. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zikir atau doa maksudnya kepada Allah adalah benteng terbesar dari musibah. Ya, benteng terbesar dari musibah. Maka kita kalau supaya terhindar dari musibah, jangan lupa keluar rumah baca doa, Ahmad. Kita kan sering ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar rumah apa? Kita wakal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya kan? Ya. Nabi juga ngajarin doa-doa agar terhindar dari musibah tuh banyak banget. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Oh, ya Allah, hindarilah aku dari musibah yang besar, dari hinanya kesengsaraan, dari takdir yang buruk. Terus satu lagi dari musuh yang menang. Jadi banyak doa-doa agar dihindari dari musibah. Nah ternyata salah satu keutamaan doa adalah kalau nggak dijawab diganti yang lebih baik. Atau apa tadi Ahmad? Dihindari dari Dihindari musibah. musibah. Yang keempat berarti ya. Yang keempat, kalau kita berdoa itu disimpan di akhirat Ahmad. Kalau nggak dijawab. Ya kan nggak dijawab dengan hikmah Allah ya. Hmm. Ya kan kita Ahmad juga pasti banyak doa dong. Hmm. Dan doa Ahmad ada yang udah dijawab, ada yang Belum. belum. Begitu ya. Hmm. Nah, maka eh, bisa diganti dengan apa tadi, dapat lebih baik, dihindari dari musibah, terus kemudian apa disimpan di akhirat jadi pahala. Makanya bagi yang sering doa, siap-siap kaget di akhirat, pahalanya banyak.
Ya Masya Allah ya, jangan pernah deh tinggalin doa lagi sujud. Sebelum salam, antara azan dan qomat, waktu turun hujan, sepertiga malam. Ahmad walaupun gak bisa tahajud, malam bangun ya doa. Kan doa mah apa nggak perlu wajib pakai wudhu kan. Sunnahnya wudhu. Tapi kalau nggak bisa wudhu ya udah langsung doa. Ini tahajud kagak, doa kagak, istighfar kagak. Padahal waktu yang mustajab jam 3 jam 4 itu. Ya, jadi bahkan tadi ya disimpan di akhirat. Maka yuk siap-siap. Siap-siap apa? Kaget banyak banget pahala nanti di akhirat karena doa Anda yang tidak dijawab. Jadi nggak ada yang sia-sia dong. Iya, makanya tugas kita itu cuma minta doang. Masalah urusan kabul itu urusan Allah. Apalagi nanti kita Ramadan ya ketemu ya Allah, mudah-mudahan ketemu sama Ramadan nih. Ya, kita banyak-banyak berdoa. Ya, apalagi nanti di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Ya, ya, oh, Ya. ya mudah-mudahan dipertemukan. Ya, terus yang terakhir Ahmad akan diampuni dosanya selama dia tetap berdoa. Jadi jangan pernah nggak berdoa. Bodoh amat mau di bagaimanapun tugas kita cuma berdoa. Masalah kabul urusan Allah. Dan ternyata tadi efeknya masih hafal Ahmad. Nomor satu dikabulkan. Dua diganti dengan yang lebih baik. Dihindari dari musibah. Terus disimpan di akhirat jadi pahala. Terakhir diampuni dosanya selama kita terus berdoa. Maka inilah pentingnya apa Ahmad? Jangan putus harapan dalam doamu. Lanjut. Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, selama seorang hamba memohon dengan sangat di dalam doanya, sangat berharap dikabulkan dan tidak putus harapannya, maka doa tersebut besar harapan akan terkabul. Seorang yang sangat berharap, tentu dia akan mengetuk pintu itu. Dia berharap akan dibukakan untuknya. Baik. Jadi jangan pernah putus asa. Intinya terus berdoa, berdoa dan berharap dikabulkan. Dan insya Allah Ahmad kalau ada orang ngetuk pintu rumah sering lama-lama Ahmad bukain kan. Itu manusia. Gimana Allah? Ya, maka ketuk pintu langit sesering mungkin. Ya, maka bisa jadi dengan 5 sebab tadi atau yang kita harapkan mustajab. Dan makanya gini Ahmad, kata ulama salaf, kalau doa, kalau sholat, itu kayak orang, kalau berdiri dalam sholat, kalau berdiri dalam sholat, itu kayak anak muda. Ya, apa tuh Ahmad kalau berdiri? Kalau berdiri dalam sholat, anak muda kan apa sih? Oh, lama gitu loh. Ya, terus kalau apa? Kalau kok saya jadi lupa ya. Jadi kalau berdiri dalam sholat kayak anak muda lama. Tapi kalau lagi sujud ya kayak orang tua. Apa Ahmad kalau lagi sujud? Orang tua kan kalau lagi sujud lama kali ya. Kenapa? Susah bangun kali. Ya. Yang terakhir kalau doa kayak anak kecil. Lihat anak kecil. Kalau nggak dikasih minta terus, minta terus. Ya makanya jangan putus harapan dalam doa-doa Anda. Ya mungkin mungkin ya nggak dijawab sekarang bisa jadi diganti dengan yang lebih baik atau dihindari dari musibah atau hal-hal yang lain sudah saya sebutkan maka nggak ada salahnya terus berdoa bisa jadi nanti jadi pahala besar dan ingat doa itu amat ini tujuannya semakin dekat kepada Allah Ta'ala dengan doa. Allama Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan setiap kali engkau meminta kepada Allah, maka engkau akan semakin dekat, dicinta olehnya. Setiap kali engkau merengek kepadanya ketika berdoa, maka Allah akan mencintai. Ya Masya Allah nih, Bapak Ibu kan sering ya minta.
ya sering merengek-rengek, sering banget ya berdoa. Ternyata ini menyebabkan Allah mencintai kita. Ya, baik, mudah-mudahan semakin dekat kepada Allah Ta'ala dengan doa. Kemudian niatkan doamu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan kayak orang awam, Muhammad. Hmm, Orang awam itu kalau doa cuma minta doang. hmm, Kita mah doa tuh apa? Supaya tambah dekat sama Allah. hmm. Coba kita lihat kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, lanjut, barang siapa? Barang siapa yang tujuannya dalam berdoa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan doa dan agar dia mendapatkan keinginannya, maka hal ini jauh lebih sempurna daripada seseorang yang tujuan doanya hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagaimana keadaan kebanyakan orang, maka sungguh ini merupakan sebuah kekurangan dan kondisi terhalangnya dia untuk memperoleh keutamaan yang agung ini. Oke, jadi saya harapkan buat saya, Ahmad, dan semua jamaah Dongki Senoro, kalau doa itu jangan cuma minta doang. Levelnya naikin dikit dong. Ya, masa level satu terus. Ya, terus levelnya naikin, upgrade. Bahwa doa itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah ibadah. Baru deh doa itu minta. Jangan doa yang minta baik. Ya, ya ini bedanya orang yang ngerti dengan orang awam. Jadi Ahmad berdoa kenapa? Ya ibadah doa mah. Dikabulin kagak nggak dikabulin. Ahmad ibadah kan tuh. Ya, doa wal ibadah. Bahkan tidak ada yang lebih baik daripada doa. Ya. Terus yang kedua, kenapa Ahmad berdoa? Ya, agar dicintai Allah. Makin saya sering berdoa, makin saya merengek, makin Allah mencintai saya. Yang ketiga, kenapa Ahmad berdoa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang terakhir, minta. Ya. Baik, sekarang ada pertanyaan. Apakah takdir itu Ahmad bisa berubah dengan banyak doa gitu lah. Karena ada hadis ya dari Sauban radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lanjut. Sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Tuh. Tadi Hmm. wa innal qada ya tidak Allah yang namanya takdir itu berubah kecuali dengan doa. Ya doa la yuradul qada illa bid-doa. Ya. Jadi tidaklah takdir itu berubah kecuali dengan doa. Lanjut sesungguhnya. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat, hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur. Hai Baik. Rahmat. Ya, dikatakan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, Jadi ini yang mau kita bahas. Apakah takdir bisa berubah dengan doa? Kan Ahmad rezeki udah ditentuin belum? sudah. Udah. Maka Ahmad, tapi Ahmad kerja kan? Ya. Ahmad silaturahim. Ahmad supaya nambah rezeki mana Ahmad? Ya udah benar Silaturahim. kita bahas kemarin kita bahas loh apa ya? Ya kalau tambah rezeki apa? Istighfar. Ya tawakal, takwa, bertauhid, nolong orang, orang miskin ya, hijrah. Kan kita udah bahas ya bulan kemarin tuh kunci-kunci rizki. Jadi walaupun rizki sudah ditentukan, tapi ada kunci-kunci rizki. Ya bersyukur kan ditambah, betul? Ya. Kemudian apalagi nikah itu kunci rizki juga. Makanya sama kita umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah bisa berubah? Wallahu alam. Akan tetapi di sini disebutkan la yaruddul qada illa du'a wa innal qada la yarudduhu illa du'a. Bahwa sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Bahkan di sini dibilang apa? Ya, bahwa doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului. Doa dan takdir hingga hari kiamat. Ya.
Nah di sini kan dibilang apa? Perbuatan baik itu memperpanjang umur tuh. Umur kan udah ditentuin, tapi memperbuatan baik memperpanjang umur. Silaturahim. Nah makanya ulama memang ada perbedaan pendapat di sini. Maka tugas kita cuma ngapain Ahmad? Doa, 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 doa. Ya, walaupun takdir sudah ditentukan, tapi mudah-mudahan dengan doa, keburuk takdir-takdir yang buruk dirubah menjadi baik. Makanya Bapak Ibu kalau bisa nanti saya kirim ke Ahmad ya. Ini doa bagus banget. Baik, Yang Ustaz. pertama, Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Itu yang tadi saya bilang di awal. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Itu doa-doa agar dikasih nikmat. Apalagi doa seperti ini, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'aza minhu nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa likal balag wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa artinya Ahmad? Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang dipinta oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku meminta perlindungan sebagaimana perlindungan yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keren itu doa. Nanti saya kasih 10 doa ya, Baik, Ahmad. Ustaz. Nanti saya share bagi Bapak Ibu yang pengen doanya silakan hubungi admin. Ada 10 doa, bahkan sebenarnya banyak Ahmad. Ya, Ahmad mau 50 juga ada. Yang penting saya kenapa targetin 10? Yang penting-penting. Yang penting-penting. Terus kenapa saya targetin 10 supaya nggak berat. Ya, mudah-mudahan Ahmad baca itu antara azan dan qomat sebulan hafal. Hmm. Karena terus terang Ahmad, doa-doa kita itu yang dari Quran hadis tuh minim banget gitu loh. Ya, kebanyakan doa-doanya ya gitu-gitu aja, apalagi bahasa Indonesia. Tapi kalau dari Quran dan hadis kan lebih utama. Maka nanti saya kasih 10 ya, nanti mudah-mudahan dibaca, mudah-mudahan setahun dibaca, hafal. Ya, bisa kalau hafal kan enak Ahmad, bisa dibaca lagi sujud ya kan? Ya, bisa dibaca sebelum salam kan nggak boleh nyontek masa lagi sujud lihat HP gitu ya. Nah, nah ada juga yang bilang begini Ahmad, ya lanjut. Pertanyaan semisal, Pertanyaan semisal pernah diajukan kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dengan redaksi, apakah doa memiliki pengaruh mengubah apa yang ditetapkan Allah kepada manusia sebelum terjadi? Maka beliau menjawab, tidak diragukan lagi bahwa doa memiliki pengaruh untuk mengubah apa yang ditetapkan Allah. Akan tetapi perubahan karena sebab doa itu pun sebenarnya telah ditetapkan Allah sebelumnya. Janganlah engkau mengira bahwa apabila engkau telah berdoa, berarti engkau meminta sesuatu yang belum ditetapkan. Akan tetapi doa yang engkau panjatkan itu hakikatnya telah ditetapkan dan apa yang terjadi karena doa tersebut juga telah ditetapkan. jadi kan, jadi kenapa berubah tuh takdir? Karena memang doa, doa, doa juga takdir, paham gak Ahmad? Ya, Ya, jadi dengan kita berdoa sebenarnya emang takdirnya doa kita. Ya, maka semuanya sudah ditakdirkan. Makanya yuk ya kita semuanya intinya ya. Ya, intinya tugas kita kalau misalnya gini Ahmad, rizkinya nggak bertambah tapi berkah alhamdulillah. Ya, umurnya nggak bertambah tapi berkah ya alhamdulillah kan. Kalau ternyata bertambah, ya alhamdulillah lagi ya tuh. Maka tugas kita sebenarnya adalah berdoa, ya berdoa. Taib, jadi ada yang berpendapat bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dia berdasarkan hadis yang di atas dari Sauban. Tapi ada juga ulama mengatakan kita sendiri berdoa itu adalah takdir gitulah. Kita berdoa itu adalah takdir. Ya, Taib. Kita sekarang satu hal Ahmad belajar dan doa. Ini doa bagus Ahmad untuk dibaca juga. Ya, doa ini bagus untuk diamalkan. Nabi SAW mengajarkan pada Aisyah radhiyallahu anha untuk diamalkan. Ya, makanya nanti ini saya kasih juga nih buat Ahmad dan jamaah di sini. Doa ini bagus. Saya baca Nabi SAW mengajarkan doa berikut. Allahumma inni, boleh deh ya yang mau baca bareng-bareng yuk.
Ahmad. Allahumma inni as'aluka minal khairi Khairi. kullihi ajilihi Jilhi. wa Wa ajilihi ajili. ma alimtu minhu wa ma Alimtu lam minhu. a'lam Mamal alam. wa a'udzubika minasyarri kullihi Bagaimana syari. ajilihi wa Ajili. ajilihi ma alimtu minhu wa Alimtu ma lam minhu. a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk wa a'udzubika min syarri ma azabihi abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Artinya Ahmad, ya Allah, Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ini ketahui. kan bagus banget Ahmad. Kita minta kebaikan disegerain. Hmm. Baik yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Baik yang tertunda ataupun yang diketahui. Dan kita minta keburukan itu dihindari, baik yang kita tahu ataupun yang ditunda. Kita kan nggak tahu ya Ahmad ya, Hmm. ke depan kayak apa. Ya kejadian kejadian Aceh dan yang kena musibah itu kan kita kagak tahu. Ya. Maka yuk ya semuanya berdoa dong. Ya ini saat yang paling bagus nih. Gantungkan harapanmu kepada Allah. Ya kita lihat kan Ahmad harta yang orang rumahnya yang begitu bagus hancur. Hmm. Mobil luar biasa, jangankan mobil kecil, truk aja ngambang kok. Ya dengan mudahnya. Yang namanya harta itu bisa habis, bisa hilang dengan musibah. Ya, maka yuk doa, 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 doa. Semoga dengan doa ini segala keburukan hilang. Ya, wallahu alam ya Ahmad ya. Ya, kita cuma tugasnya tadi doa, doa. Kalaupun ternyata Ahmad katanya kalau ternyata tetap datang, tapi udah dikurangin nilainya. Hmm. Kenapa? Karena ada doa gitu loh. Ya, maka doa itu senjata. Doa itu benar-benar harapan. Doa itu udah kayak apa tadi Ahmad? Udah kayak batang pohon. Hmm. Ya, di mana kita bergantung menyelamatkannya. Bahkan tadi di awal kita bahas. Ya, nanti ada masa di mana orang berdoa itu udah kayak orang mau tenggelam. Taib, ya kita lanjutkan artinya. Lanjut Ahmad. Ya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad SAW kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Masya Allah. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Nah Ahmad kalau buat keluarga, kan anak Ahmad yang mungkin doa begini. Yang doa begini mah kita, Ahmad. Hmm. Ya, istri sama kita. Anak-anak boro-boro sholatnya udah bagus. Ya, kalau anak-anak ada yang ngerti doa ini. Ya, makanya Ahmad kalau ini ganti kalimatnya jadi kalau Allahumma ini jadi Allahumma inna ya. Hmm. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajil wa ajilihi ma'alimna minhu wa lam na'lam. Nah, dijadiin wa nas'aluka. Jadi minta buat keluarga juga bareng-bareng. Hmm. Antaj'alla kulla qada'in qadaitahu li-nya kalau li buat Ahmad berarti. Kalau lana berat keluarga. Ya khaira. Baik, inilah prolog kita betapa pentingnya doa yang Masya Allah kayaknya kalau saya bahas Ahmad hebatnya doa terlalu panjang. Ya, ternyata tahu doa itu udah kayak perahu Nabi Nuh. Ya, benar-benar. Ya perahunya cuma satu kok. Hmm.
perahunya cuma satu, perahu Nabi Nuh ada lagi. Ya perahunya cuma satu, kita kudu naik. Ya. Ya, makanya jangan remehkan doa, sekecil apapun. Ya, makanya tadi saya bilang, banyak waktu-waktu hari-hari berlalu, tapi tanpa diisi dengan doa-doa. Coba azan, antara azan dan qomat sehari 5 kali kan Ahmad. Tapi kan kalau waktu hujan mah jarang atau Ahmad. Hujan kadang kagak. Kalau sepertiga malam tiap hari kan, betul? Ya, Ustaz. Terus apa lagi? Sujud, wow. Sujud mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Coba berapa kali kita sujud. Ya, sebelum salam berapa kali. Hiasi sujudmu. Doa sebelum salammu. Hiasi antara azan dan qomatmu. Hiasi sepertiga malammu walaupun kau tidak sholat. Syukur-syukur sholat. Ya, maksudnya sholat malam. Dengan doa-doa yang terindah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Quran dan hadis. Tapi kalau ternyata ya, ya ini saya ngajakin semuanya untuk coba doa dengan doa-doa dari Quran dan hadis. Ya, nah mudah-mudahan kayak tadi 10 tadi Ahmad ya, mudah-mudahan hafal. Amin. Ayo dong, ayo semuanya jamaah. Ada berapa orang sih Ahmad sini? Sekarang sih 66, Ustaz. Ya, coba dong, yuk ngapalin. Nggak usah ngapalin deh, sering baca aja gitu ya. Ya, sering baca aja deh. Sering baca antara azan dan qomat 5 kali sehari, sebulan masa kagak hafal. Ya, nanti baru bisa dibaca lagi sujud. Lagi sebelum salam. Itu kan waktu-waktu yang, aduh, waktu-waktu yang apa ya, waktu-waktu yang mustajab. Ya, apalagi yang umroh Ahmad. Yang umroh tuh, aduh, lagi tawaf. Apalagi yang hebat lagi di mana Ahmad kalau lagi umroh. Lagi sa'i Saya. di sofa marwah. Oh, itu doa. Banyakan orang maunya cepet-cepet baik. Pengen cepet beres. Ya, makanya kalau umroh tawaf tuh lagi seger. Ya, umrohnya tawafnya jam 10 malam. Dah, waktu tidur itu mah. Ya, akhirnya ngantuk. Doanya nggak banyak. Mendingan tadi. Maka saya kaget ada orang Ahmad di umroh. Dia masuk malam habis masuk jam 10 katanya. Keluar itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu habis tawaf sekalian apa tadi? Sekalian sa'i. Ya kaget juga itu travel keren banget. Berdoa. Memang saya kaget juga sih waktu 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 ininya ya Ahmad waktu waktu ngelihatnya ya. Saya juga lihat sih. Itu kayaknya setiap ke sofa Ahmad itu setengah jam deh doanya. Doanya setengah jam. Kita udah bolak-balik 2 kali dia masih doa aja gitu. Ya, dan kompak semuanya diajarin begitu. Makanya kalau lagi tawaf, maksudnya tawaf dan sa'i ya, yang umroh Ya, ya, ya. hendaklah dalam keadaan seger gitu loh. Dalam keadaan seger, jadi bisa banyak doa, nggak ngantuk. Karena kebanyakan orang ya tadi malam tadi ngerjainnya. Makanya saya ngerubah amat. Saya ngelakuinnya kadang saya suruh tidur dulu. Nanti jam 3 bangun. Kan udah ini tuh. Ya, 3 bangun. Tapi tadi resikonya tidurnya dalam keadaan ihram. Ya, tidurnya dalam keadaan ihram. Taib. Nah, untuk supaya doa-doa yang kita baca, apalagi yang 10 nanti yang saya kasih ke Ahmad ini bagus, mantap, maka penting kita tahu adab berdoa. Yang pertama mencari waktu yang mustajab. Lanjut Ahmad. Mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah hari Arafah, Ramadan, sore hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Taib, karena bahasannya banyak, kita ringkas saja nih 13 nih Ahmad. Hmm. Nah, hari Arafah, ya hari Arafah mudah-mudahan yang belum haji dimudahkan. Ya, makanya bagi yang mau pergi haji, jangan lupa ya doa-doa tuh disiapin semuanya. Ya bahkan saya udah nyiapin doa buat yang mau pergi haji itu ratusan doa Ahmad. Ya baca tuh di Arafah. Itu kalau dia maksimal bacain hampir 200 doanya berarti Ahmad itu bisa 3 kali baca.
3 kali baca. Maksudnya 3 kali baca itu berarti 600 doa tuh. Ya di Arafah. Ramadan jangan lupa. Ya, Ramadan ya dimaksimalin buat doa, bukan hanya puasa. Ya, kesempatan di situ banyakin doa, apalagi dihindari dari api neraka. Kemudian sore hari Jumat juga sama. Ya, termasuk tadi sepertiga malam terakhir. Ya, waktu sahur tuh berarti jam setengah 4. Ya, pokoknya sebelum subuh deh. Ya, syukur-syukur tahajud. Kalau nggak bisa, ya banyakin doa. Berdasarkan hadis riwayatkan oleh Muslim ini. Ya, karena Allah turun ke langit dunia. Kemudian memanfaatkan, kalau tadi kan apa Ahmad waktu. Sekarang memanfaatkan keadaan. Apa tuh? Di Memanfaatkan antara keadaan yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika perang, turun hujan, ketika sujud, antara azan dan iqamah, atau ketika puasa menjelang berbuka. Taib. Kalau keadaan ini termasuk sebelum salam ya. Hmm. Ya, kalau sesudah salam ulama ini khilaf Ahmad. Berbeda pendapat ulama kalau doa habis salam tuh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh tapi jangan jadi kebiasaan. Ya ulama terjadi perbedaan pendapat, tapi yang pasti nggak ada perbedaan pendapat tuh sujud. Ya sujud terus sama sebelum salam. Kan pasti ujung-ujungnya ada yang nanya begini Ahmad, boleh nggak doa pakai bahasa Indonesia lagi sujud gitu kan dia sebelum salam. Ya makanya saya bilang ya kalau yang cerdas apalin doa-doa dari Quran dan hadis. Banyak doa-doa dari Quran dan hadis itu. Ya kalau kalau nggak bisa juga pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa juga karena mualaf mungkin ya baru pakai bahasa Indonesia. Cuman kan ada perbedaan pendapat Ahmad. Boleh nggak diucapin apa dalam hati, ya kan? Nah, ini makanya supaya keluar dari perbedaan pendapat, doanya dari Quran dan hadis. Dan insya Allah kok, ya saya sih salut Ahmad. Ibu-ibu udah ada yang hafal 100 doa-doa. Wih, keren banget emak-emak ya. Kirain mama tuh gimana gitu ya. Ternyata istri saya punya murid yang sekarang hafalan doanya udah 100 Ahmad. 100 keren banget itu. Ya, Masya Allah. Taib. Ya, nah, ini dalilnya. Ya, lanjut. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Lanjut Ahmad. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Dari Salman radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak Jadi, diperlukan. jadi kalau doa itu sunnahnya menghadap kiblat. Hmm. Dan lebih bagus lagi ngangkat tangan. Nah, kenapa? Karena hadis ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau enggak menjawab doa orang yang angkat tangan. Nah, sekarang caranya Ahmad, gimana cara ngangkat tangan? Coba Ahmad ngangkat tangan gimana kalau doa? Oke, kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa beliau menggabungkan kedua tapak tangannya dan mengangkat setinggi wajahnya. Maksudnya wajahnya menghadap telapak tangan. Gini berarti Ahmad. Wajahnya menghadap telapak tangan. Kebanyakan kan orang begini Ahmad doanya tuh kayak orang gini di bawah tangannya. Ya bahkan kata Sulaiman kayak orang minta-minta. Ahmad pernah nggak lihat orang minta-minta? Ya. Orang minta tuh pak minta pak tangan tuh sampai begini. Ya, jadi cara ngangkat tangan tuh yang afdal begitu. Gimana Pak Ustadz? Angkat tangannya ya, terus setinggi wajahnya dan tangan telapak tangannya menghadap wajahnya. Jadi begini digabungin dong Ahmad. Ya, digabungin. Kelihatan contohnya Ahmad saya? Kelihatan, Ustaz. Taib seperti ini. Ya. Kemudian dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Ya, wala tajar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika sabila. Janganlah kalian mengeraskan doa, kalian jangan pula merendahkannya. Carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi ya doanya suaranya lirih, jangan kencang-kencang. Kalau kencang-kencang orang pada tahu Ahmad yang kita pinta. Ya,
yang kayak orang lagi ini nih, yang lagi tak sa'i ya, kan doanya kenceng-kenceng, ya, Iya. ya, udah kenceng gak ngerti lagi apa yang dia pinta. Ya, mendingan ya Bapak Ibu doa yang kita ngerti. Ya, makanya doanya bagus pakai Quran dan hadis dan kita ngerti gitu. Makan terjemahnya ada. Taib dengan suara ririh tidak dikeraskan nih dalil-dalilnya nih. Ya banyak. Kemudian jangan dibuat bersajak Ahmad. Doa jangan dibuat bersajak. Ya, doa tuh dengan suara yang lembut. Ya, jangan melampaui batas. Ya, berlebihan. Kalimatnya dipaksain. Sebagaimana metamorfosis kehidupan. Berikanlah aku klorofil, klorofil jawaban dari itu orang biologi doanya gitu ya. Ya, orang minyak gimana sama doanya? Biasa aja, Iya, salah. iya. Jadi jangan dibuat bersajak, ya, jangan berlebih-lebihan. Makanya dari Quran hadis itu simple padat, ya. Makanya nanti Bapak Ibu minta ke Ahmad, ke admin, ya, ke Donggi Senoro doanya nanti saya kasih. Mau berapa? Tapi target kita 10 dulu ya Ahmad ya. Oke, Ustaz. 10 tapi diamalkan. Ya, doa-doa yang terindah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Ustaz. Wasallam. Gak dibuat sajak-sajak, ya. Kemudian khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap, ya. Jadi ya kalau doa nggak boleh, ya jangan doa tapi nggak apa ya nggak ada nggak harap gitu loh ya, ya. Terus kemudian merendahkan hati gitu loh. Sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 90. Kemudian mantapkan hati dalam doa dan keyakinan untuk dikabulkan. Ya, jangan gini Ahmad. Ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ya Allah rahmati aku jika kau mau. Bagi Allah mudah semuanya. Ya Allah berikan aku rezeki kalau dikasih. Ya Allah, ya berikan aku sehat ya kalau dikasih. Jangan. Ya mantapkan hati dalam berdoa. Yakinkan dikabulkan oleh Allah. Ya. Terus kemudian uh, nah, yang Mengulang. termasuk Ahmad nih di atas nomor 8 nih. Banyak orang lalai dalam berdoa atau bahkan tidak tahu isi doa yang dia ucapkan. Karena dia tidak paham bahasa Arab sehingga doanya hanya diucapkan tanpa direnungi isinya. Makanya nanti saya kasih sama terjemahnya Ahmad. Oke. Jadi Bapak Ibu jangan doa bagus keren sih ya dari Quran dari hadis. Tapi kagak ngerti, kagak paham. Hmm. Ya, jadi doa tapi paham. Ini berarti apa? Berarti akan memantapkan hati dan yakin. Dan yang dipinta juga tahu. Jangan sampai doa panjang-panjang ditanya, mau minta apa tadi? Ya, ya, gue gak tahu. Ya. Kemudian mengulang-ulang dan merengek dalam berdoa. Ya, misalnya ya Allah ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu. Diulang 3 kali. Ya, ya Allah, misalnya Allah minna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaka wa sil qada syamitatil ada. Lebih itu keren doa supaya dihindari dari musibah, takdir yang buruk, tapi bagus diulang 3 kali. Ya, kemudian ini 15 menit lagi ya, Mat, ya. Ya, nggak apa-apa, Ustaz. Ya, nggak tergesa-gesa. Ya, nggak tergesa-gesa agar dikabulkan. Jadi jangan jangan sampai kok doa saya belum dikabulin ya. Jangan, bisa jadi Allah tunda karena Allah senang dengar doamu. Kan ada orang Ahmad belum dapat sih doa mulu, begitu udah dapat Nggak doa lagi. lupa nggak doa lagi. Ya jadi jangan tergesa-gesa segera dikabulkan. Ingat tugas kita cuma berdoa. Masalah pengabulan itu urusan Allah. Oke. Ingat poin yang 5 tadi. Ingat yang 5 tadi. Apa tadi? Dikabulkan, Oke. diganti dengan yang lebih baik, dihindari dari musibah, disimpan di akhirat, diampuni dosanya. Ya, jangan doa saya belum dikabulin nih gitu loh. Ya, jangan terburu-buru. Kemudian nomor 10, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau doa itu simpel Ahmad, mulai dengan memuji Allah. Alhamdulillah, ya, atau dengan apa, ya, dengan pujian-pujian untuk Allah. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Ya nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Atau
dengan apa doa-doa la ilaha illallah aliyul azim, la ilallah la ilallah hakimul karim. Pokoknya doa dengan memuji Allah, habis itu baru baca salawat, simple kok. Gak usah ini Ahmad ilah hadroti, ilah hadroti, ilah hadroti. Minta kehadiran, dipanggil satu-satu. Sampai ada ibu-ibu manggil malaikat Israel. Coba kalau datang cabut nyawanya, Bu. Hmm. Ya, jadi kalau doa tuh simple. Nggak ada ilah hadroti, ilah hadroti. Lanjut, langsung hamdalah, solawat, simple. Ya, kalau mau baca Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astagis. Ya ya Latif, lembutkan hatiku. Tuh baru boleh. Itu namanya tawassul dengan Asmaul Husna. Jadi doa itu simpel dengan cara bagaimana caranya memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan ingat ya, siapa yang doa nggak baca salawat, apa hasilnya Ahmad? Maka doanya akan terkatung-katung di langit. Makanya, makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kedudukan solawat dalam doa udah kayak Al-Fatihah dalam sholat. Rukun. Ya, rukun. Ya, maka Al-Fatihah wajib rukun dibaca. Nah, bukan wajib lagi, rukun. Ya, maka kedudukan salawat dalam doa udah kayak Fatihah dalam sholat. Kemudian memperbanyak taubat dan mohon ampun kepada Allah. Jadi jangan gini Ahmad, doa terus tapi maksiat jalan. Ya, karena bisa jadi orang terhalang doa pengabulan doa karena dosa. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, lanjut Ahmad, Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintai maka jika dia memintaku pasti aku berikan dan jika minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. jadi gini Ahmad, kalau tadi kan kita bicara proses-proses doa ya, bagaimana tata cara berdoa. Nah kalau poin nomor 11 ini, itu adalah bagaimana proses-proses sebelum kita doa dan sesudah kita doa. Jadi kalau bisa, kita itu satu, jalanin yang wajib dan yang sunnah. Jadi kalau kita sholat wajib, itu kan kewajiban. Kalau kita sholat sunnah, itu juga itu amalan yang sunnah. Nah nanti efeknya Allah akan cintai kita. Ya makanya gimana cara dicintai Allah Ahmad? Jalankan yang wajib dan yang sunnah. Nah kalau orang udah dicintai Allah, kalau dia minta pasti dikasih. Gitu. Makanya Ahmad, ayo Bapak Ibu semuanya, yuk kerjain yang wajib dan yang sunnah. Ya apa efeknya Ahmad tadi? Allah akan mencintai kita. Karena menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Kalau udah dicintai, kalau doa pasti dikabulkan. Makanya ini adalah apa namanya Ahmad ya. Kalau tadi kan harddisknya, ini apa namanya? Ada harddisk, Yang di kalau sebelah komputer sana ada. itu. Di sebelah sana. Kalau kalau Ujung, apa sih namanya ujung. Ahmad? Yang depan itu Kalau tuh yang mobil apa tuh Hyundai. Tobar. ya, kalau apa sih namanya? Kalau kalau yang namanya kalau jadi ada Ya, programnya. foto ya. Iya. Sebentar, ibu-ibu ada yang bocor. Ya, Teh Nurul bocor. Baik. Jadi poinnya adalah ketika kita pengen doa kita ini mustajab, ya bukan hanya doanya bagus, bukan hanya doanya yang sering kita waktu-waktu mustajab, tapi juga ada outside-nya Ahmad. Ya, inside-nya tadi, outside-nya apa? Jalankan yang wajib dan yang sunnah. Jadi yang wajib, yang sunnah, maka Allah akan cintai kita. Kalau udah dicintai, doanya mustajab. Nah lanjut lagi nih. Selain jalanin yang wajib dan yang sunnah, banyakin taubat Ahmad. Diriwayatkan, lanjut. Hindari mendoakan, Ya, yang atasnya dulu. diriwayatkan. Diriwayatkan bahwa ketika terjadi musim kekeringan di masa Umar bin Khattab, beliau meminta kepada Abbas untuk berdoa. Ketika berdoa, Abbas mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun musibah dari langit kecuali karena perbuatan dosa. Dan musibah ini tidak akan hilang kecuali dengan taubat."
Baik, yuk supaya dihindari dari musibah. Ya, tadi kan udah doa banyakin. Apalagi doanya dari Quran hadis. Nah, sekarang jalanin yang wajib dan yang sunnah. Satu lagi Ahmad, apa? Taubat. Hmm. Ya, dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, maka musibah ini datang karena perbuatan dosa. Ya, maka yuk kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ini memperkuat doa kita. Jadi doa ini diperkuat dengan apa tadi? Dengan yang wajib dan yang sunnah kita jalanin, termasuk dengan istighfar dan taubat. Ya, jadi jangan cuma doanya doang bagus, doanya panjang, doanya waktunya mustajab, tapi yang wajib, yang sunnah nggak dijalanin. Terus dia juga nggak taubat, nggak dari dosa. Kemudian 12, Ahmad, hindari. 15. Hindari mendoakan keburukan, baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga Allah Subhanahu wa taala. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Kalau Jadi sekiranya ini Ahmad, ya hindari berdoa dengan doa yang buruk. Ya intinya kalau kita dizolimi boleh saja mendoakan, tapi doa yang baik jauh lebih baik. Nah, misalnya dapat hidayah, ya supaya mudah-mudahan ya mereka orang-orang yang apa ya yang mungkin melakukan kejahatan-kejahatan itu ya mau berubah, ya mau membantu apa yang apa intinya ya berdoa lebih baik mendoakan dengan kebaikan. Walaupun sebenarnya boleh berdoa untuk keburukan kalau kita dizolimi ya Ahmad ya. Kalau kita dizolimi. Ya, tapi sesuai dengan porsinya berlebihan Ahmad. Ya, misalnya apa misalnya dia melakukan ini ya makanya paling gampang ya Allah Allah makfinihi bima syi'ta. Itu Ahmad paling gampang. Allah makfinihi bima syi'ta ya Allah. Ya maksudnya itu adalah doa ya sesuai dengan kehendak engkau gimana. Biar Allah yang ngasih pelajaran. Ya itu intinya hindari mendoakan keburukan apalagi buat anak ya. hmm, Ya apalagi menghindari doa keburukan buat keluarga jangan. Ya buat diri sendiri juga jangan. Ya maka doakan kebaikan-kebaikan dan semoga kalau dia baik kan jadi lebih manfaat gitu. Kemudian hindari makanan dan harta yang haram Ahmad. Ya karena harta yang haram ini nanti ada orang doa panjang-panjang musafir. Kalau musafir kan doanya mustajab ya Ahmad ya. ya, Doa musafir itu mustajab. Ya, tapi ternyata dia nggak dikabulin doanya. Kenapa? Karena pakaiannya, minumannya, makanannya adalah haram. Kayak bagaimana Allah mau jawab doa dia? Ya makanya hati-hati hindari makanan dan minuman yang haram. Hindari hal-hal yang haram. Kenapa? Karena ini bisa menjadi sebab doa kita tertolak. Sayangnya doa kita banyak banget buat anak. Ternyata tertolak. Gara-gara rezeki yang haram. Tapi Pak Ahmad inilah pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada yang mau makalahnya bisa di-share nanti ke Ahmad ya. baik, Ustaz. Mungkin ada yang mau nanya Ahmad silakan. Masih ada 5 menit ya. Sebentar saya coba. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Ini saya coba. eh Oke, saya coba bacakan dulu ada yang kebetulan kirim di chat. Assalamualaikum Ustadz. Saya selalu berusaha berdoa khusyuk saat tahajud. Namun mengapa saya lebih mudah menangis ketika berdoa di siang hari daripada malam hari? Apa yang harus saya lakukan agar saya juga bisa menangis, mudah menangis doa pada saat malam hari? Jazakallah khairan. Ngantuk kali dia kalau malam-malam. Intinya doa ini jangan sampai nangis tapi kagak paham doa. Doa nangis itu bukan syarat, bukan. Nangis itu bukan syarat. Syaratnya apa tadi Ahmad doa itu? Baca hamdalah. Ya. Ya, syarat doa itu baca sholawat. Ya, ngangkat tangan, Hmm. berharap, khusyuk, jangan putus asa. Apalagi tadi itu menghadap kiblat. Ya, dengan suara lirih.
Jangan dibuat-buat bersajak, mantapkan hati, apalagi itu tadi, mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang dalam berdoa, ya, 3 kali, jangan tergesa-gesa, ya, intinya apalagi ditambah dengan taubat dan istighfar dan jalankan yang wajib dan yang sunnah. Nggak ada syarat doa nangis, Ahmad. Nggak ada ya Ibu ya, syarat doa itu nangis nggak ada. Ya, jadi jangan sampai nangis-nangis tapi ya cuman ya jadi nggak ada syarat doa itu nangis nggak ada. Ya, jadi kalau sholat nangis ya boleh nggak apa-apa. Ya, tapi bukan berarti kalau kita doa harus nangis. Doa sholat harus nangis enggak. Ya, jadi itu bukan syaratnya. Yang penting fokus di hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Nangis nggak ada syarat kabul nggak ada ya. Taib lanjut. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau sholatnya misalnya sholat tahajud hanya 2 rakaat, tapi kita berdoa mintanya banyak banget, lebih lama Nggak doanya daripada apa-apa, sholatnya. nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggalin witir itu aja. Ya, Ya, yang penting kan bukan banyaknya, Ahmad, bukan ya. lamanya, banyaknya sholat bukan, tapi yang penting istiqomah. Ahabul amal ilallah adwa muhawa inqallah. Amal yang dicintai Allah itu sedikit tapi terus-terusan. Ya, sekarang misalnya sholat tahajud 2, witir 1, doanya panjang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena doa juga ibadah dan diperintahkan juga kan oleh Allah kita berdoa. Ya, nggak apa-apa Bu, yang penting rutin. Ya, bahkan tadi nggak sholat aja nggak apa-apa kan Ahmad. Yang penting Ya, kan kalau sholat mungkin lebih baik ya, ya Ahmad ya. Maksudnya nggak sholat tahajud ya. Jadi kalau sholat kan lebih bagus ya. Cuman pakai effort kan Ahmad, bangun, ya. kamar mandi, sikat gigi, ngantuk-ngantuk. Tapi kalau doa kan tinggal duduk, ya, mungkin cuci muka sebentar. Nggak cuci muka juga silakan aja berdoa. Yang penting baca hamdalah, baca sholawat, ya itu. Lanjut. Ya. Terakhir Ustaz, kalau orang yang meninggal dengan cara bunuh diri, apakah itu juga takdir? Bagaimana misalkan dia berdoa sebelum meninggal? Intinya semua udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Ya, tapi kan manusia kan punya akal gitu loh. Dan Allah tidak menzolimi seseorang. Jadi kalau bicara takdir ini Ahmad itu pisau yang tajam. Ya, jadi akhirnya makanya ada orang yang nggak percaya sama takdir gitu loh. Ya, ada orang yang disebut dengan ada orang lagi sebaliknya Ahmad. Semuanya ya nyalahin takdir tanpa ada usaha. Misalnya ini gue maksiat karena ini takdir loh. Nah, Padahal dia dikasih akal, pikiran untuk menghindari kemaksiatan. Ya, jadi jalankan sebab. Ya, jangan akhirnya diem be, lu nggak kerja lu, rezeki mau udah ditakdirin, lah, kan disuruh kerja. Jadi intinya, ya kalau ada orang bunuh diri itu dosa. Nah, apakah sudah ditakdirkan? Iya. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak berdoa? Kenapa dia nggak mikir, nggak belajar bahwa makanya bisa jadi dengan dia doa, akhirnya berubah takdir menjadi baik. Jadi kalau bicara takdir memang hal-hal yang panjang banget ya pertanyaannya. Jadi kalau bicara takdir ini adalah pisau tajam, hati-hati. Ya, yang pasti semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat juga, Allah juga nyuruh kita jalanin sebab. Salah satu sebab apa? Doa. ya. Ya, itu. Lanjut. Ada satu lagi Ustaz. Ustadz, saya bertengkar dengan suami dengan bertengkar hebat. Suami bersikap sangat kasar sekali sehingga saya sakit hati. Ketika saya sakit hati, saya mendoakan keburukan untuk adik perempuannya agar dia juga merasakan seperti yang saya rasakan. Bagaimanakah dengan doa saya tersebut, Ustadz? Sebenarnya sih imbang ya. Ya, imbang. Suatu hal yang jadi asal jangan berlebihan gitu Ahmad. Jadi misalnya gini Ahmad, kan dia dizolimi gitu ya. Misalnya dia dizolimi gitu ya. Dia dizolimi, terus kemudian kan tapi zolim ini emang benar dizolimi gitu loh. Jangan zolim menurut dia tapi tidak zolim menurut yang lainnya. Salah kan gitu ya. Kalau bicara dizolimi itu benar dia dizolimi. Dan memang secara syariat dizolimi.
Jangan akhirnya persangkanya salah. Menurut dia dizolimi, menurut suaminya enggak kan gitu loh. Ya, nah, makanya harus ada kesimpulan dari syariat. Apakah itu benar dizolimi menurut syariat? Ya, jadi kalau misalnya contoh nggak usah yang jauh-jauh deh Ahmad. Misalnya ya eh, apa sih apa di KDRT misalnya lah. KDRT ya misalnya dipukul terus kemudian dia berdoa mudah-mudahan adiknya juga mengalami yang sama apa yang saya alami. Itu kan imbang, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman yang jadi masalah Ahmad ya itu kan yang zolimin suaminya, kenapa yang didoain adik? Iya kan ya? Ya, harusnya kan yang ya mudah-mudahan suami saya mendapatkan apa yang mengalami apa yang saya alami. Jadi jangan orang lain disuruh menderita karena dia kan gitu loh. Jadi yang saya harus tegaskan, ingat ya, kezoliman itu harus memang benar dizolimi sesuai syariat, bukan zolim menurut dia tapi tidak zolim menurut dia. Ya, jadi kadang-kadang orang cuma satu arah. Ya, maka syariat keputusannya. Yang kedua, lebih baik doakan kebaikan. Ya, taib ada Kita sih syarat-syarat. Ya, kalau mau begini Ahmad, doanya ya Allah hindari aku dari keburukan yang dia lakukan. Itu lebih baik. Ya Allah berikan berikan sesuai dengan kehendakmu. Taib, habis ya, Ahmad. habis Ustaz. Taib, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk rajin berdoa. Doanya saya kasih ke Ahmad, insya Allah. Semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk berdoa dan mau doa adalah sebab. Doa adalah sebab. Ya, jangan sampai Anda semua ditakdirin saya nggak usah doa. Salah. Doa adalah sebab. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Makasih Ahmad dan semua tim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah Wa khair. iya, jazakallah khairan. Pamit Ahmad. Ya Ustaz.